Dan sebenarnya kalau kalian cuman pengen ngakses konten, yang apa ya, yang diblokir, itu sebenarnya nggak usah pakai VPN pun bisa. Yo, so what's up everybody, ketemu lagi dengan gue Ringgan Gustafino, and you're watching my vlog. Dan pada vlog kali ini gue pengen ngomongin tentang sesuatu yang mungkin kalian sering denger, ya mungkin kalian sering pakai juga, yaitu VPN. Ya, biasanya VPN itu seringkali dipakai untuk ngakses konten-konten yang nggak bisa diakses oleh internet biasa. Jadi konten-kontennya ini untuk mungkin di negara khusus atau diblokir. VPN ini apakah cuma untuk ngakses konten-konten doang? Apakah ada kegunaan lainnya, hal positif lainnya selain ngebuka konten-konten yang diblokir? Jadi VPN itu singkatan dari Virtual Private Network. Jadi Virtual Private Network ini emang biasanya dipakai untuk untuk bisa mengakses konten-konten yang nggak bisa diakses dengan menggunakan koneksi internet biasa. Selain dia untuk mengakses konten-konten yang diblokir atau konten-konten yang bisa diakses oleh di negara lain doang, itu juga bisa nambahin keamanan saat kita browsing di internet. Tapi gimana sih caranya? Kenapa VPN ini bisa ngamanin kita punya jaringan internet atau saat kita browsing di internet? Nah, buat tahu itu kita mesti tahu cara kerja dari VPN itu sendiri. Sebenarnya cara kerja VPN itu gampang banget atau simple banget. Jadi VPN itu sebenarnya ada server atau komputer yang lokasinya itu bisa dimanapun, entah di Indonesia, entah di Singapura, entah di Amerika, entah di Eropa, ya dimanapun itu kita bisa VPN itu tersebar lah di mana-mana. VPN ini sebenarnya dia itu sebagai wali kita atau mewakili kita untuk mengakses sebuah konten. Jadi saat kita mengakses sebuah konten menggunakan VPN, itu bukan kita yang mengakses, tapi yang mengakses itu adalah si VPN ini atau komputer server VPN ini. Server VPN ini mengakses si konten tersebut, lalu kita minta nih si server VPN itu udah dapet nih konten yang kita mau, kita suruh tolong dong streamingin ke ke komputer kita atau ke gadget kita atau ke perangkat kita. Jadi konten yang diterima oleh server VPN ini atau komputer ini itu dikirim balik ke perangkat kita. Hasil kita bisa ngelihat konten yang diterima atau konten yang ada di situs atau di link tersebut. Nah, tapi kenapa kita jadi bisa ngakses konten-konten yang sebenarnya hanya bisa diakses oleh orang-orang di daerah tertentu atau di negara tertentu? Kenapa VPN ini bisa malah kita jadi bisa ngakses konten-konten yang restricted atau hanya bisa diakses di daerah tertentu? Jadi karena kita nyuruh komputer atau server di luar negeri atau di manapun lokasinya itu, pas request itu ditembak, yang dibaca itu bukan IP address dari komputer kita, melainkan yang dibaca adalah IP address dari VPN yang kita pakai atau komputer yang kita connect VPN-in. Ya, kita connect ke VPN itu atau komputer penyedia VPN lah istilahnya. Setelah itu, karena si website atau si aplikasi ngedetect IP address yang kita IP address yang akses konten itu adalah IP address contoh IP address dari Nigeria, dan konten itu emang hanya bisa diakses oleh koneksi-koneksi yang berasal dari Nigeria, otomatis dapat dong VPN ini bisa dapetin konten dari si aplikasi atau website tersebut. Dan karena dia udah bisa dapet, bisa dikirim balik langsung ke komputer kita yang udah bener-bener data benernya yang diterima oleh orang-orang di Nigeria. VPN itu ibarat seperti Mars rover atau robot Curiosity yang ada di Mars. Jadi kita mungkin diibaratin sebagai ilmuwan pengen ngelihat pemandangan yang ada di Mars gitu. Karena kita nggak mungkin ke sana atau mungkin terlalu beresiko untuk ke
Mars, manusia terlalu beresiko untuk Mars, makanya kita minta si robot ini untuk ngefotoin di Mars gitu. Nanti kalau udah diambil fotonya, nanti tolong kirim balik ke ilmuwan ke kita buat kita bisa lihat. Jadi istilahnya kita nggak perlu, jadi secara geografis itu kita jauh dari tempat atau kita nggak bisa ngakses tempat yang pengen kita akses, tapi karena kita ada wakil untuk ngakses itu, kita jadi bisa mengakses pemandangan di Mars gitu. Jadi dan kalau misalnya ternyata nih di Mars ada alien yang mungkin predator gitu dan dan memang sangat dan sangat agresif, ya yang diserang si Mars rover ini. Kita nggak diserang dong, karena yang ada di Mars itu si robot itu gitu, jadi kita aman. Nah, tapi apa cuman untuk ngelewatin konten-konten yang diblokir aja VPN itu gunanya? Apakah ada gunanya di tempat lain? Ya, jadi sebenarnya banyak perusahaan itu pakai jasa VPN untuk ngamanin data-data mereka atau ngamanin server mereka. Jadi contoh ada biasanya perusahaan-perusahaan besar atau perusahaan-perusahaan teknologi, tech company itu menggunakan VPN untuk nyembunyiin server mereka. Jadi server mereka itu nggak bisa diakses secara langsung. Yang biasanya kalau ada server-server yang kebuka, itu biasanya orang bisa langsung akses, mungkin melalui SSH atau melalui FTP, itu bisa mengakses server secara langsung melalui internet. Tapi karena diblokir lewat VPN, jadi orang mesti kalau mau mengakses server tersebut itu mesti ngakses dulu si VPN, baru si VPN tahu, oh server yang lu maksud tuh server di IP address sekian. Jadi abis itu nanti tinggal di redirect sama si VPN ini. Oh, karena lu udah connect ke gua, kita udah kenalan, kita udah jabat tangan, istilahnya handshake. Jadi ya udah, lu minta itu ya karena kita udah friend, lu udah ngasih kredensial yang benar, username, password VPN yang benar, ya udah berarti lu boleh akses si server dengan secara gampang. Tapi orang yang belum pernah yang nggak ngakses VPN itu nggak bakal tahu, nggak bakal nemu ada IP address server tersebut karena nggak terdaftar di mana-mana gitu. Jadi ada IP address yang, jadi si VPN ini punya daftar IP address yang terdaftar di komputer itu. Jadi kalau misalnya ada orang yang akses ke VPN itu dan mau ngakses IP address yang cuma diketahuin sama VPN itu langsung tahu, oh berarti mesti ke server ini gitu. Tapi kalau misalnya nggak akses VPN itu, ya nggak bakal ketemu karena IP address-nya itu nggak ada di internet sama sekali, nggak ada yang tahu ada IP address itu. Nah, kenapa ini penting? Karena di biasanya server perusahaan itu ada data-data nasabah, data-data pengguna, data-data yang sifatnya sangat rahasia dan nggak boleh banyak orang tahu atau nggak boleh ada orang yang tahu. Jadi di situ makanya mereka sumputin tuh database dan semua data yang ada di server itu biar cuman bisa diakses oleh orang-orang yang punya privilege itu aja. Terus yang kedua, selain bisa ngakses konten-konten yang disembunyiin, itu VPN itu juga nambah keamanan dari saat kita browsing. Jadi keamanan saat kita browsing itu gimana? Jadi kalau kita connect lewat VPN, Virtual Private Network ini, kita tuh data yang kita kirimkan dari komputer kita ke VPN itu langsung ke enkripsi. Jadi enkripsi itu gimana? Jadi kalau misalnya data yang kita kirim dari A ke B itu ternyata di tengah-tengah ini ada hacker yang ngambil data kita, itu nggak bisa langsung dibaca sama dia karena kalau di enkripsi itu mesti bisa di dekripsi, dan dekripsi itu sangat amatlah susah dan time consuming. Bisa aja mungkin bisa didekripsi berapa tahun lagi, tapi kan berapa tahun lagi itu datanya mungkin udah nggak bisa dipakai lagi atau udah nggak bisa digunakan lagi. Keamanan yang kedua itu karena kita nggak mengekspos IP address kita. Jadi saat kita misal ke suatu situs itu, situs itu tuh nggak tahu yang akses itu sebenarnya kita, atau yang ngakses itu yang akses si
website itu adalah komputer kita, karena kita pakai IP address si VPN. Jadi yang ketahuan itu si VPN, tapi kita tuh nggak ketahuan atau lebih susah dilacak lah, karena nggak secara langsung gamblang-gamblangan ketahuan IP address itu punya kita. Nah, yang paling populer itu kegunaannya ya itu ngakses VPN itu digunakan untuk ngakses konten-konten yang diblokir mungkin oleh pemerintah gitu. Jadi kita tuh ngelabuin istilahnya ISP, karena yang ngeblokir konten-konten itu adalah ISP, Internet Service Provider, seperti mungkin IndiHome, Telkomsel, lalu dan kawan-kawannya lah, itu yang ngeblokir. Jadi kalau kita pakai VPN, kita tuh kayak ngasih tahu kita tuh cuman mau ke IP address server ini nih. Kita nggak ke tempat yang aneh-aneh kok, kita nggak ke tempat yang diblokir kok, kita mau ngakses server itu. Nah, server ini kan nggak mungkin diblokir dong, karena ada banyak banget server, dan orang tuh susah lah buat ngedeteksi gitu. Jadi nanti si VPN ini baru konekin kita ke situs atau ke aplikasi yang diblokir ini. Cuman ini tergantung dari VPN yang dipakai. Kalau misalnya VPN yang dipakai VPN Indonesia dan internet providernya ya ke IndiHome dan Telkomsel dan lain-lain, ya sama aja bohong kan, karena dia pas kita ngakses ke server itu ke ngakses lagi ke ISP ya ketahuan lu mau ngebuka misal reddit.com itu kan diblokir, dan ya udah nggak bisa gitu, karena ya ujung-ujungnya ke ISP. Makanya mesti pilih VPN itu yang mungkin di Singapura atau di Eropa atau di mana yang nggak ngelewatin ISP yang ngeblokir. Oke, walaupun VPN ini ada banyak kelebihannya, tapi ada juga kekurangan dari VPN. Yang pertama, yang paling kelihatan itu adalah kecepatannya atau koneksinya. Koneksinya itu jadi nggak stabil dan lebih lambat dibanding kita koneksi biasa. Kenapa? Karena kita ngelewatin server, kita lebih jauh lah ya jalannya gitu. Misal contoh, ada suatu situs di Indonesia yang diblokir oleh pemerintah gitu, misal kita sebut aja x.com. Nah, x.com ini ada di Indonesia kan, karena mungkin kita pakai VPN dari Amerika. Jadi karena kita mau ngakses x.com, kita mesti dari komputer kita minta dulu nih ke server VPN di Amerika. Itu misal contoh situ udah 1 detik untuk ke server Amerika. Server Amerika balik lagi ke Indonesia buat ngambil konten dari si x.com ini. Berarti itu udah nambah 1 detik lagi dari Amerika ke Indonesia lagi. Dari x.com ini ngirim konten ke server Amerika, ke VPN Amerika, itu udah 1 detik lagi. Dan server VPN Amerika ini ngirim ke komputer kita atau ke perangkat kita, itu udah 1 detik lagi. Jadi untuk nge-request itu, yang tadinya mungkin kita cuman kalau dari Indonesia ke Indonesia itu mungkin cuma setengah detik, ini jadi 4 detik sendiri karena bolak-baliknya itu. Itu yang ngebuat lama. Makanya VPN itu kalau bisa pilih yang terdekat, yang available atau yang tersedia, biar nggak latensinya atau koneksinya itu nggak lambat. Yang kedua kekurangannya itu adalah kadang itu ada VPN itu kadang dibatasin. Mungkin kalau penggunaannya udah dari banyak sekian megabyte atau sekian gigabyte, nanti dilambatin gitu sama provider VPN-nya, karena kan ada provider VPN tuh yang gratis. Lalu belum lagi kalau misalnya di tengah-tengah kita lagi browsing itu disisipin iklan-iklan, dan iklan-iklannya mungkin iklan-iklan yang aneh-aneh, ya udah mau gimana, orang gratisan gitu. Tapi untuk yang berbayar, karena ada VPN yang berbayar, ya mungkin jadi nggak disisipin iklan-iklan, dan mungkin nggak ada limitasi koneksi kita gitu. Jadi kelemahan kedua itu terutama untuk VPN yang mungkin gratisan, itu kayak Hotspot Shield dan Hive.me dan lain-lain. Banyak VPN itu ngomong kalau mereka tuh menjaga privasi, dimana mereka nggak nyimpen data-data yang kita kirim ke VPN tersebut. Nah, cuman ya bisa aja itu cuman omongan dari VPN itu, tapi pasti kan mereka punya log, mereka punya ya mungkin ya terutama logging itu kan pasti nyimpen data dari koneksi gitu, dan
mungkin aja request-nya disimpan, responsnya disimpan. Jadi kalau misal pun kita ngirim data-data kayak username, password, email, dan lain-lain, itu bisa jadi kesimpan di VPN. Jadi data kita jadi masuk ke server tersebut atau bisa disimpan di server VPN tersebut, dan kita nggak tahu apa yang bakal dilakukan oleh server VPN tersebut atau provider VPN tersebut. Ya, jadi itu aja kira-kira tentang VPN atau Virtual Private Network. Jadi ya, kalau menurut gue pribadi, VPN itu dipakai kalau emang kita pengen ngebuka situs-situs yang yang nggak bisa diakses oleh oleh internet secara biasa gitu. Tapi nggak bisa dipakai untuk sehari-hari, apalagi kalau VPN-nya itu jauh atau VPN-nya itu VPN di luar negeri, karena koneksinya itu bakal nggak stabil. Jadi kalau saran gue, kalau mau cari VPN, ya mending cari VPN yang paling dekat, maksimal Singapura lah. Dan sebenarnya kalau kalian cuma pengen ngakses konten yang diblokir, itu sebenarnya nggak usah pakai VPN pun bisa, ada cara lain, tapi ya mungkin di video lain bakal dibahas, dan ini jauh lebih kenceng dibanding kita pakai VPN entah di Amerika, entah di luar negeri gitu. Dan ini pasti pakai koneksi internet biasa, jadi nggak ada latency issue atau koneksi tidak stabil. Ya karena ya kalian mesti tahu cara kerja kayak situs itu bisa diblokir itu di level mana situs itu diblokir gitu. Jadi kalau kalian udah tahu dan kalian bisa nge-bypass itu, ya udah kalian aman untuk mengakses apapun itu tanpa VPN. Jadi itu aja ya, don't forget to like, comment, and subscribe, dan ya, peace.